Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Aduh, kok belum sampai-sampai ya ke rumahnya Kak Dev? Wah, sudah hampir mulai nih. Aduh, tapi ini naiknya juga lama nih. Ayo cepet ya, yuk, 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 yuk. Aku harus pergi ke tempatnya Kak Dev ini segera. Adik-adik, tungguin ya. Kak Stevi mau nyamperin Kak Dev dulu ya di rumahnya ya. Dadah. Adik-adik, aku sudah sama Kak Dev loh nih. Kak Dev, loh. Kak, kok ngeri ya kak? Serem nih kak, kok bulet gini Loh, kak? loh. Kak Dev, Oh, kenapa nggak sebelahkan kak? salah ya? Pantesan nggak serem kak. Udah berhenti. Yaudah, berhenti dulu ya, berhenti dulu. Oh, oke, Udah. oke. Ganti dulu kak, ganti posisi. Ya, berhenti. Oke, ya adik-adik kita lanjut lagi perjalanannya. Betul Kak Devina? Betul. Lalu, Kak Dev, kenapa duduknya miring begini? Salah ya kak? Iya, kita kan gak naik motor kak, kita naik gajah kak. Kak. Aduh, kan ada tuan Salah Yesus ya? tenang Oh, dong iya. kak. Oke, Ganti posisi Ganti, kak, ganti. turun dulu berhenti. Nah adik-adik kita kembali lagi. Nah. Kali ini Kak Dev sudah bener nih. Betul, Kita posisinya. berangkat? Berangkat. Siap? Oke, let's go. go. Gajah, let's go. Kita mau pergi ya kak ya, kita Oke. mau ngajak adik-adik ya habis ini ya. Iya, yuk. Ikut semua yuk adik-adik, ikut semua. Shalom adik-adik, Joel Kids. Akhirnya nih Kak Stevi dan Kak Devina sudah nih hampir sampai nih di Valley of Blessing. Iya kak Stevi. Nah Kak Devina, adik-adik Joel Kids, hari ini sebelum kita melanjutin lagi nih perjalanan ke Valley of Blessing, kita menyembah Tuhan bersama-sama yuk. Yuk kita ajak juga yang lainnya itu yang belum siap kak Stevi. Tuh yang masih belum siap, masih makan itu ya. Biar harus siap-siap, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Betul Oke? sekali Kak Devina. Tuh. Yuk kita mulai ya Kak Dev, Ya. kita mau memuji menyembah Tuhan dulu dengan satu lagu berikut ini. Ya adik-adik, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu.
sepenuh hati kalian. Sembah Tuhan, kita sembah Tuhan sama-sama. Pagi hari ini kita mau datang ke Tuhan. Tuhan, bersihkan hati setiap kami. Bersihkan Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yo adik-adik, kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita memberikan yang lebih baik lagi pagi hari ini. Sebelum nanti adik-adik memuji Tuhan, mendengar firman lebih lagi pagi hari ini, kita sembah Tuhan sama-sama. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Kita mau berdoa. Kak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau izinkan kami datang kepadamu dan menyembah-Mu. Tuhan, biar pagi hari ini Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kau yang berkati waktu kami mendengar firman, waktu kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan kebaktian Joel Kids online pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Kak Dev, tadi kita sudah menyembah Tuhan nih. Kita lanjut perjalanan kita ke Valley of Blessing ya? Ya. Oke, let's go. Yuk ikutin yuk. Ikutin perjalanan Kak Stewi dan Kak Devina ya. Ayo. Wah, Kak Dev, ada siapa itu ya? Tom, Kak. Oh, semangat sekali ya dia menyembah Tuhannya ya. Ya, Kak. Kita samper yuk Kak. Biasa ya, Kak. Hai Tom Tom. Hai. Wah, Tom Tom semangat sekali nih memuji menyembah Tuhannya. Semangat ya kamu ya, Tom ya. Wah. Oh gitu, kayak Tom Tom tadi ya yang semangat banget ya menyembah memuji Tuhannya ya. Oh, gimana kalau Kak Dev kita ngajak Tom Tom sekalian yuk memuji menyembah Tuhan sama adik-adik Joel Kids. Yuk, Tom, ikut kita yuk. Kita mau ajak anak-anak Joel Kids untuk memuji Tuhan. Oke, dengan lagu yang tadi Tom Tom nyanyikan. Iya. Siap ya? Siap dong. Oke, adik-adik kita semua siap-siap ya. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan Tom Tom. Yo adik-adik semuanya siap ya. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan Tom Tom. Semuanya sudah siap? Ayo semua tepuk tangannya. Karena Tuhan itu baik, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari
sampai malam hari. Ku mau puji Dia. Ku mau apa? Ku mau sembah Dia. Yuk kita katakan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Wow, kalian semua luar biasa. Kader, Tom-Tom, kita memuji sekali lagi ya, memuji Tuhan sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia. Ku mau apa Dia, Di? Ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sekarang kita dengerin Tom-Tom yuk. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Yuk tangannya ikutin yuk. Sebab Tuhan itu baik, apa? Kasih setianya kekal selamanya. Sekali lagi yuk, lebih semangat. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kekal selamanya, kekal selamanya. Apa? Kekal selamanya, kekal selamanya. Wah, hati-hati semuanya luar biasa. Mereka semua menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati ya Kak. Yeay. Yo adik-adik, kita semua masih semangat ya memuji Tuhan. Kita masih ditemani sama Tom-Tom loh. Semangat sekali Tom-Tom Kak. Iya kan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Oke, Kita nyanyi Kak. lagi yuk. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Kita sama memuji Tuhan ya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita, bersukacita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Mari semua adik-adik, Kak Stevi aja semuanya, yuk tepuk tangannya. Wah, luar biasa. Yuk kita nyanyi lagi sama-sama. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama-sama, bersama teman-teman semua, naikkan
pujian baginya. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersuka cita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersuka cita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Sekarang kita dengar yuk, kita lihat Tom-Tom memuji Tuhan karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersuka cita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu. Siap-siap semuanya, kita mau bersuka cita. Yuk bersuka cita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersuka cita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Ku tinggikan siapa? Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Siapa dia nih? Yesus Tuhan. Wah, semuanya luar biasa. Kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Ya Tom-Tom? Oke. Kita semua sorakan haleluya. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau bawa hidup kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, Kau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami mempercayakan hidup kami, masa depan kami seluruhnya ke dalam tangan. Tuhan yang mendengar setiap doaku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Katakan sekali lagi, kita mau bicara Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Bahkan Kau Tuhan yang kami andalkan pagi hari ini Tuhan. Biar lagu ini jadi doa buat setiap kami. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Tuhan yang mendengar setiap doaku, setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku
ku berikan hidupku kepadamu, ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku ku percaya, ku percaya, Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biar lagu ini jadi doa buat setiap kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu yang bersihkan hati kami. Firman-Mu Tuhan jadi pelita buat hidup kami. Bukakan telinga kami Tuhan untuk mendengar. Beri kami roh wahyu pengertian dan hikmat untuk kami dapat memahami dan mengerti setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, biar Kau yang berkati firman yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ivan telah terpilih untuk menjadi penyanyi raja. Siapa yang masih ingat ketiga syaratnya? Betul sekali. Yang pertama, suaranya merdu. Yang kedua, ketika dia nyanyi, bisa mengarahkan semua alat musik di Valley of Blessing. Yang ketiga, umurnya masih anak-anak. Lihat, Ivan sedang apa ya? Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Oh, ada Bas. Halo Bas, how are you? Great, Ivan. Ternyata kita seumuran juga ya. Amazing gak sih? Wow, iya. Ivan, walaupun aku masih kecil, aku juga dipilih untuk mempersiapkan kamu loh. Bas, keren banget. Ajari aku dong. By the way, siapakah nama raja kita? Well, nama raja kita adalah God. Kamu tahu gak sih kenapa kita harus memuji dan menyembah God? I don't know. Makanya aku kasih tahu. Yang pertama, karena kita semua diciptakan untuk memuji dan menyembah God. Ada tertulis, biarlah yang bernafas memuji God. Siap kakak. Next. Kamu kepo? Bagus sih kalau kamu kepo. Hahaha. Oke bro. Yang kedua, karena God sangat menikmati puji-pujian kita. Gitu loh bro, karena kamu sudah excited, mari kita latihan. Oke kakak. Bas, apa yang kamu bawa? Oh, ini adalah hati. Buat apa Bas? Nanti ketika kamu nyanyi, aku mau lihat apakah kamu menyanyi dengan segenap hatimu. Kalau kamu menyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan, maka hati ini akan berdetak. Tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh, maka hati ini akan diam saja. Nah, kamu siap kan? Siap Bas. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Ivan, lihat, hati itu cuma diam saja. Kamu pasti hanya sekedar menyanyi. Mana passionnya? Mana powernya? Iya Bas, aku lagi malas bernyanyi. Hati ini tidak berbohong. Kamu lihat sendiri kan, ketika kamu malas bernyanyi, hati ini nggak mau berdetak. God juga pasti tahu loh, karena God tidak bisa dibohongi dan God melihat hati kita. Ayo kita coba sekali lagi. Nyanyi dengan segenap hatimu ya. Aku siap Bas, let me try. Karena aku mau menyenangkan Tuhan. Hidupku
menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Ivan, look, the heart is beating. You passed it already. Kamu sudah lulus dan lolos. Yeay, kamu sudah berhasil. Oh ya, puji Tuhan. Ivan, ingat selalu ya, kita memuji dan menyembah God dengan Segenap hati. sip. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian? Luar biasa ya. Pasti kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus baik buat hidup kalian. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan ya. Beberapa bulan ini kita akan belajar tentang pujian dan penyembahan. Kak Yanti yakin tema ini bukan tema yang baru buat kalian. Karena Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids sudah melakukan tema ini. Sekalian anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan, betul ya? Nah, hari ini kita akan belajar, loh Kak, kalau sudah bisa kenapa kita harus belajar lagi? Kita perlu terus belajar, supaya kita melakukan semua itu dengan sebuah pengertian. Bukan lagi, loh kenapa kamu nyanyi memuji Tuhan? Itu disuruh kakak sekolah minggu. Atau kenapa kamu menyanyi memuji Tuhan? Itu disuruh mama atau disuruh papa? Enggak, kita akan melakukan itu semua karena kita punya pengertian. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Sama seperti misalnya kita, siapa yang di sini nggak suka makan sayur? Ayo, ada ya yang nggak suka makan sayur. Kalau waktu Kak Yanti kecil, Kak Yanti juga nggak suka makan sayur. Dipaksa dulu makan sayur. Tapi setelah gede ngerti apa gunanya makan sayur, kita makan sayur karena, oh aku tahu kalau sayur itu buat badan kita jadi sehat. Sama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tahu artinya apa, tujuannya apa, sehingga kita melakukannya tidak lagi dengan terpaksa. Kalau disuruh mau nyembah Tuhan, males. Kenapa suka males? Karena kita tidak pernah ngerti ada kuasa yang besar saat kita menyembah Tuhan. Kita akan baca sebuah ayat di Mazmur 150, ayat yang ke-6. Baca sama-sama ya, dengan suara yang keras, buka Alkitabnya semua. Oke? Siap? 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sudah dibaca semua? Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau tadi dikatakan mengapa kita harus memuji Tuhan, ternyata ini perintah dari Tuhan sendiri. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Dicek masih bernafas? Masih bernafas semua? Berarti kalian harus memuji Tuhan. Selama kita masih bernafas di dunia ini, kita tetap harus memuji Tuhan. Kecuali kalau kita sudah tidak bernafas. Sepakat ya, itu perintah Tuhan. Mengapa harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita masih bernafas. Tuhan berikan buat kita. Tapi tidak cuma sekedar perintah, kalau itu tidak ada manfaatnya. Sama ketika Kak Yanti disuruh makan sayur sama mama waktu itu, kalau nggak ada manfaatnya buat apa disuruh makan sayur? Sama, Tuhan tidak akan memberikan kita perintah memuji menyembah Tuhan kalau tidak ada sesuatu dalam pujian penyembahan. Kita mau lihat apa sih manfaatnya kita memuji menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat ketiga. Ayat yang ketiga, kita akan baca ya. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata orang Israel diganti saya ya. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian saya. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan itu bersemayam. Apa arti bersemayam? Tuhan itu tinggal dalam puji-pujian kita. Tapi sungut-sungut kita, ngomel kita, Tuhan tidak akan tinggal. Berarti saat kita menyembah Tuhan, kita berkata, terima kasih Yesusku. Tuhan bersemayam, Tuhan tinggal dalam puji-pujian kita. Kalau Tuhan tinggal atas puji-pujian kita, siapa yang berani melawan kita? Siapa? Gak ada Tuhan. Kecuali kalau mulut kita dipenuhi dengan
sungut-sungut dengan omelan, Tuhan tidak akan bertahta. Makanya musuhnya datang terus ya. Mulai hari ini, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada kuasa yang luar biasa saat kita menyembah Tuhan. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kalau memuji dan menyembah Tuhan itu perintah Tuhan buat semua yang bernafas. Itu berlaku gak cuma orang dewasa, mama papa, tapi berlaku dari balita. Loh Kak, kan balita enggak bisa nyanyi Kak, mereka belum bisa ngomong, cuman bisanya nangis gitu ya. Oleh karena itu, kenapa Joel Kids juga ada kelas balitanya? Biar apa? Biar anak-anak berlatih memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada kuasanya loh. Sekalipun mereka belum bisa nyanyi gitu ya, mereka cuma gitu nangis gitu. Ada kuasanya. Mazmur 8 ayat yang kedua dikatakan apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Keren. Anak bayi yang belum bisa ngucapin kata-kata dengan lancar, misalnya Tuhan baik. Mungkin anak-anak bayi belum bisa, tapi dari teriakan mereka ada kekuatan yang luar biasa, membungkam musuh dan pendendam. Apalagi dengan kita adik-adik yang sudah bisa baca, yang sudah bisa menyanyikan lagu-lagu Joel Kids dengan utuh. Bukankah mulut kita punya kuasa untuk membungkam kekuatan musuh dan pendendam? Amin. Siapa yang di sini mau memuji dan menyembah Tuhan? Mau? Semua mau ya? Siapa yang di sini mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mau? Semua mau. Sekarang yang akan kita belajar, bagaimana Kak kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ada sebuah ayat di Matius 22 ayat 37 yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal yang sama berlaku saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dengan apa? Segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu yang hari-hari ini akan kita pelajari. Dan yang pertama, hari ini kita akan belajar. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Gimana caranya Kak? Ayo kita belajar. Bentar. Kak Yanti kok haus ya? Kak Yanti boleh minum dulu ya? Boleh ya? Nanti kita lanjutkan lagi. Adik-adik jangan kemana-mana. Siapkan Alkitabnya dulu. Siapkan catatannya dulu. Tetap nyatet. Jangan kemana-mana loh ya. Bentar, Kak Yanti mau minum sebentar. Tunggu ya. Nah, sudah datang minumannya sekarang. Kak Yanti minum dulu ya. Tunggu sebentar aja. Mau yang mana ya? Ini. Oke, tunggu dulu ya adik-adik ya. Kita isi dulu. Di sini juga ada Kak Stevi loh. Kak Stevi mau minum juga enggak? Mau? Bentar, diisi dulu ya. Kok hampir habis? Ini segini aja ya. Kak Stevi, mau pilih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Loh, yang ini soalnya sudah mau habis sirupnya. Kak Stevi mau pilih yang mana? Loh, yang penuh kan buat Kak Yanti ya. Kak Yanti lagi haus, minum dulu ya adik-adik, bentar ya. Segar sekali. Ya udah kalau gitu nanti ya Kak minumnya ya. Kok jadi minum? Tadi Kak Yanti ngomong apa ya? Oh iya, bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Yuk duduk lagi yang manis. Kita akan belajar lagi. Tadi di ayat tadi dikatakan apa? Kalau kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, kita juga harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Caranya segenap hati seperti apa ya? Kita bisa lihat loh dari gelas ini. Kalau ini, gelas yang ini penuh, yang ini cuma setengah. Kira-kira kalau adik-adik di rumah pilih yang mana? Tetap pilih yang penuh ya. Nggak mau kita pilih yang setengah. Kalau misalnya kita lagi dibeliin pizza, pilih yang besar, yang utuh, atau yang tinggal setengah? Pasti semua pilih yang besar, yang utuh. Ternyata sama dengan Tuhan. Tuhan juga menginginkan apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, sepenuhnya, seperti gelas ini,
full, penuh terisi. Tuhan tidak menginginkan penyembahan kita setengah-setengah. Tuhan tidak menginginkan penyembahan kita cuman ala kadarnya, apa adanya. Di kitab Wahyu dikatakan apa? Janganlah kamu kalau kamu mau panas, panas sekalian. Atau dingin, dingin sekalian. Dan tidak suam-suam. Apa itu suam-suam? Setengah-setengah. Tuhan tidak menginginkan kita menyembah Tuhan seperti gelas ini adik-adik. Cuman setengah isinya. Karena apa? Ketika gelas ini cuman berisi setengah penyembahan kita ke Tuhan, ada satu ruang yang bisa diisi oleh yang lain. Kira-kira bisa diisi dengan apa? Bisa diisi dengan apa? Berapa kali kita diajak sama kakak sekolah minggu buat menyembah Tuhan, ya. Dan berapa kali juga kakak berkata, nanti yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kakak akan berikan hadiah, gitu. Wah, seneng dapat hadiah. Senang sekali, bisa dapat snack mungkin, bisa dapat alat tulis mungkin. Dan kita menyembah Tuhannya jadi kita menyembah Tuhan gitu ya, kita lagi nyanyi, ku bersyukur Bapa. Ada kakak sekolah minggunya, kita sungguh-sungguh tutup mata, ku bersyukur Tuhan, dan dapat hadiah, seneng ya. Tapi kalau kakaknya lagi pergi, ngapain mau nyanyi, mainan aja sama temennya yang lagi sungguh-sungguh kita gangguin. Ada satu ruang ketika kita tidak segenap hati, ada satu ruang yang bisa terisi oleh apa? Apa ini? Dosa. Dosanya apa adik-adik? Kenakalan kita, apalagi ya? Ketidaktaatan kita. Padahal yang lain sedang menyembah Tuhan karena kita tidak dengan segenap hati menyembah Tuhan, diisi dengan seperti ini. Coba. Kira-kira kalau begini, siapa yang mau minum? Sirup dicampur kopi. Gak ada yang mau minum. Karena apa? Bentuknya juga sudah tidak bagus. Penyembahan kita, ketika kita full dengan segenap hati, akan menyenangkan hati Tuhan. Ini rasanya apa? Manis. Buat Tuhan, penyembahan dengan segenap hati menjadi satu kemanisan buat Tuhan. Tuhan suka dengan anak-anak yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tapi sebaliknya, ketika tadi anak-anak yang menyembah Tuhan dengan setengah hati, diisi dengan dosa, ditambah dengan dosa, jadi apa rasanya? Aneh, ada pahitnya, ada manisnya, mungkin ada kecutnya. Jadi satu persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah suka dengan penyembahan yang setengah-setengah. Tuhan pengen kita memberikan segalanya yang terbaik. Yang pertama kita belajar segenap hati artinya apa? Kita berikan yang full buat Tuhan. Yang terbaik. Bukan kita menyembah Tuhan di waktu-waktu kita yang sisa. Nyembah Tuhan nanti malam aja lah. Kalau aku sudah selesai semuanya, baru aku menyembah Tuhan. Baru doa sebentar, nyanyi sebentar, tiba-tiba ngantuk. Karena sudah terlalu letih. Maka dari itu kalian pernah baca di Perjanjian Baru. Beberapa ayat mengatakan di pagi-pagi benar Tuhan Yesus datang berdoa dan berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus memberikan waktunya yang terbaik pagi-pagi benar. Sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, melakukan aktivitas apapun, dia berikan waktunya pagi-pagi benar. Dia berdoa menyembah Tuhan. Yuk mulai hari ini, berapa banyak yang mau katakan, aku mau Kak belajar memberikan waktuku yang terbaik di pagi hari untuk menyembah Tuhan. Di pagi hari ketika kita bangun tidur, tidak lagi pegang handphone dulu yang pertama, tapi siapa yang mau, ayo aku mau sembah Tuhan dulu. Bersyukur dulu kepada Tuhan. Aku mau berikan segenap hatiku buat menyembah Tuhan. Ada yang mau? Boleh angkat tangan, boleh ngomong dalam hati, Kak aku mau belajar. Susah enggak adik-adik? Susah. Kadang mungkin kita bangun kesiangan gitu ya, kita harus segera mandi dan sekolah. Tapi siapa yang mau belajar? Kayak yang dipercaya Tuhan yang akan berikan kita kemampuan. Yuk mulai hari ini kita mau belajar Tuhan, aku mau menyembah Tuhan segenap hati. Aku enggak mau menyembah karena disuruh mama papa, ayo nyembah Tuhan ya. Atau disuruh kakak sekolah minggu untuk mendapatkan hadiah. Tapi aku menyembah Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Sebagai rasa syukur kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga hidup kita.
Kalau kalian lakukan itu saat kalian ada di gereja, kalian pasti akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Penyembahan kalian karena kalian mencintai Tuhan. Jadi ya, yang pertama, ayo berikan segenap hidupmu, waktu yang terbaikmu, penyembahan yang terbaikmu, suara terbaikmu hanya untuk Tuhan. Bukan ketika menyembah Tuhan, nyanyinya sembarangan, asal-asalan, enggak. Tapi kita mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin. Kita belajar yang kedua, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kalau bicara tentang hati, banyak kali hati kita itu bergantung dengan mood. Siapa yang di sini suka sedih atau lagi bete gitu ya, dan berkata, aku lagi bete Kak, aku lagi sakit hati, aku tidak bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak dipengaruhi dengan hati kita. Belajar apapun keadaan hati kita, aku mau tetap menyembah Tuhan. Kak, tapi sulit, betul. Tapi kita mau berkata, aku mau tetap menyembah Tuhan. Bukan karena ketika hati kita senang, nih aku menyembah Tuhan nih, aku berikan penyembahanku untuk Tuhan. Kan hatiku lagi berbunga-bunga nih, hatiku lagi bersuka cita, mungkin lagi dapat hadiah atau apapun, aku nyembah Tuhan. Tapi ketika hatinya lagi ciut, seperti gelas ini kecil, terus berkata, enggak, aku enggak mau menyembah Tuhan, karena aku lagi sakit hati, aku lagi capek. Mau enggak kita berkata, aku tetap mau menyembah Tuhan, walaupun hatiku sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Mau enggak tetap kita menyembah Tuhan? Ada loh satu contoh, orang yang sangat disayang sama Tuhan, karena dia memberikan hatinya, tetap menyembah Tuhan, sekalipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Siapa dia? Siapa? Betul jawabannya. Siapa? Daud. Suatu hari Daud melakukan sebuah kesalahan. Dan Tuhan marah enggak? Tuhan enggak suka dengan semua dosa. Tapi hari itu Daud bertobat, Daud minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika Daud melakukan kesalahan itu membuat apa? Anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, Daud tidak mau makan, dia enggak mandi, dia berdoa siang dan malam meminta kesembuhan, minta mujizat, minta pengampunan yang dari Tuhan. Sampai pegawai-pegawainya, kenapa? Dia takut, aduh kenapa ya Raja Daud ini enggak mau makan. Dia cuma berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya. Hingga suatu hari anaknya mati. Wah, pegawai-pegawainya Raja Daud tambah ketakutan. Kalau kemarin aja masih hidup, Raja Daud enggak mau makan, enggak mau keluar dari ruangan, dia tetap berdoa. Apalagi sekarang anaknya sudah mati. Mereka berbisik-bisik. Daud dengar. Dan dia berkata, kenapa kamu berbisik-bisik? Apakah anak itu sudah mati? Pegawai-pegawai Daud ketakutan. Dan mereka berkata, iya, anak itu sudah mati. Alkitab berkata di 2 Samuel 12 ayat 20, setelah Daud mendengar itu semua, Daud bangkit, dia mandi, dia berurap, dia ganti bajunya, dan dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan dikatakan apa? Sujud menyembah. Pegawai-pegawainya semakin bingung. Loh, dari kemarin dia enggak mau mandi, dia terus menyembah Tuhan. Sekarang dia bersihkan dirinya, dia nyembah Tuhan. Dan kemudian atas permintaannya, Daud mau makan, disediakan roti, dan Daud makan. Adik-adik, ketika anaknya Daud meninggal, apa perasaan Raja Daud? Sedih atau senang? Ya pasti sedih dong, masa anakku meninggal. Nggak mungkin, Raja Daud sangat sedih. Tapi dia dengan kesedihannya, dengan hatinya yang hancur, Raja Daud tetap menyembah Tuhan. Raja Daud tetap menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi Daud. Tidak hanya ketika Daud menang perang, tidak hanya ketika Daud mengalami kemuliaan, dia menyembah Tuhan. Tapi saat dia hancur hatinya, dia tetap menyembah Tuhan. Hari-hari ini kita mau belajar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita mau berkata, aku tetap mau menyembah Tuhan. Sekalipun hari ini aku lagi sedih, sekalipun hatiku hari ini sedang hancur, aku tetap mau menyembah Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Tuhan Yesus berikan yang terbaik buat hidup setiap kita. Amin. Hari-hari ini mungkin kita lagi mengalami sesuatu yang tidak enak. Adik-adik di rumah, di sekolah mungkin, dengan belajar online, beberapa yang sudah mulai tatap muka juga. Belajar apapun yang terjadi, tetap menyembah Tuhan. Jangan pernah bergantung dengan keadaan.
Oh, kalau aku lagi happy, aku akan nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau aku lagi tidak happy, aku tidak mau menyembah Tuhan. Enggak. Firman berkata kita mau belajar seperti Daud. Tetap menyembah Tuhan, sekalipun dia ada dalam keadaan yang sangat sulit. Mau belajar? Mau belajar? Yang dipercaya bisa. Ayo kita mau belajar sama-sama. Ya, yuk sekarang tutup Alkitabnya. Tutup catatannya. Kita mau belajar, mau berkata, Tuhan, aku mau menyembah Engkau dengan segenap hatiku. Aku mau menyembah Engkau dengan segenap kekuatanku. Sekalipun keadaanku sedang tidak enak, sekalipun hatiku mungkin sedang sedih hari ini, tapi aku mau berkata, aku mau menyembah Tuhan, karena Engkau segalanya dalam hidupku. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang diambil dari albumnya Joel Kids yang terbaru. Ya, ayo adik-adik kita belajar sama-sama yang sudah bisa. Ayo nyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak lagi dilihat oleh kakak sekolah minggu atau dilihat oleh mama papa di rumah. Tapi nyanyikan lagu ini, karena kita memang berkata, Tuhan, Engkau segalanya dalam hidupku. Oleh karena itu aku mau sembah Engkau dengan segenap hatiku. Yesus, Kau termulia, Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau Indah, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Katakan lagi, Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau termulia. Ini hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau terindah, Engkau segala-galanya bagi kami. Yesus, Kau Segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduan. Katakan lagi, Kau ku sembah dengan hati kami, Tuhan. Kami sembah Engkau dengan kekuatan kami, dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Biar lagu ini menjadi doa setiap kami, Tuhan, bahwa menyembah Engkau itu terus menjadi kerinduan hati setiap kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, apapun yang hari-hari ini kami sedang alami, kami tetap mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau tetap menyembah Engkau, Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Kami mau berikan waktu yang terbaik kami. Kami mau berikan hidup kami untuk menyembah Engkau. Tolong kami, Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Saat keadaan kami susah pun, Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau, karena Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami terus belajar, kami terus praktekkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami lakukan yang menjadi kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan dimatikan dulu ya. Setelah ini kita mau tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Semangat! Adik-adik, puji Tuhan. Tadi Kak Yuswa hampir tenggelam loh. Dan Kak Yuswa cepat-cepat berenang ke atas. Kita itu tidak bisa hidup tanpa oksigen ya adik-adik. Hanya beberapa detik saja. Kalau tanpa oksigen kita bisa mati loh adik-adik. Sama seperti hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama juga bangsa Indonesia membutuhkan Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama untuk bangsa Indonesia ya. Adik-adik, sekali lagi prayerman ajak kalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari biarkan setiap hidup kita punya hati untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar hari ini kita benar-benar percaya Tuhan Yesus yang bertata atas bangsa Indonesia. Yuk mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Biar setiap doa yang kita katakan semuanya terjadi atas bangsa Indonesia. Amin adik-adik. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan dengan iman ya adik-adik. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala. Dan kami percaya Tuhan, biarkan nama-Mu yang bertata atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap apapun yang hari ini kami nyanyikan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, mari bertahta Tuhan. Dan biarkan Engkau yang memerintah Tuhan atas bangsa Indonesia dan dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Kami percaya juga Tuhan, semua rencana-rencana dari si jahat, semua yang ingin membinasakan bangsa Indonesia, semuanya diruntuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biar kerajaan-Mu Tuhan yang memerintah atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga.
yang hari ini kami naikkan, semuanya termateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarkan Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, prayerman tinggal dulu ya. Nah tapi kalian harus tetap semangat untuk tetap berdoa bagi bangsa Indonesia. Dadah. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa, keren sekali tadi kalian waktu doa buat bangsa. Jangan pernah capek ya, kita terus berdoa, kita terus kawal kota dan bangsa kita biar tetap ada dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, kita akan selesai ibadah hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar tentang kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ingat, tidak hanya didengar aja, tapi kita harus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yuk belajar mulai besok pagi, berikan waktu kita yang terbaik di pagi hari buat nyembah Tuhan. Amin. Kayak dipercaya kalian anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Oke, sebelum kita selesai, Kak Yanti akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, absen ya buat adik-adik yang ikut ibadah online, linknya ada di bawah ini. Oke. Kemudian yang kedua, Kak Yanti ingatkan lagi yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids, silahkan subscribe. Ada firman, ada drama, ada lagu-lagu baru yang diupload di situ dan itu akan memberkati hidup kalian. Kemudian yang belum follow Instagramnya Joel Kids, kalian juga bisa follow ya. Ada informasi juga yang bisa kalian dapatkan di situ. Kemudian yang ketiga, kita masih tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam berapa? Jam 3 sore ya buat kelas besar. Nanti ada jam 4 sore buat adik-adik kelas balita juga. Kita mau terus isi hidup kita buat kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita dengar firman, melakukan firman Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kemudian adik-adik yang belum punya albumnya Joel Kids, ada yang belum punya, kalian bisa dapatkan itu. Kak, caranya gimana? Kalian bisa, ada info di bawah ini, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalian bisa tanya, Kak, gimana caranya saya dapatkan album Joel Kids? Mungkin adik-adik juga bisa bagikan album ini ke teman kalian, ke saudara kalian, biar mereka juga bisa diberkati lewat albumnya Joel Kids. Amin. Kita semua mau kita tetap jadi berkat ya buat siapapun yang kita temui. Oke? Yuk sekarang kita akan selesai, kita akan berdoa. Sekali lagi ayo bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Tuhan jadikan hari ini. Doa sama-sama ya. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik buat setiap kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa ikut ibadah secara online Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu biar itu terus berbicara dalam hidup kami dan kami mau lakukan sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat sepanjang minggu ke depan sekolah kami Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan mama papa kami. Engkau yang jagai Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kekurangan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang menjagai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau katakan setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami akan terus di atas dan bukan di bawah. Kami akan memberkati banyak orang lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami bisa menyembah Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami terima Tuhan semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Berkat kasih Allah Bapa turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menjagai kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.